Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video uji paten penelitian jalur hilirisasi tahun 2023 yang berjudul Simbiotik Nutrien Esensial dari ekstrak limbah ikan patin fermentasi sebagai growth promoter dalam formula pakan ayam ras. Tahap pertama yang dilakukan yaitu peremajaan mikroorganisme, di mana dalam peremajaan mikroorganisme ini menggunakan 3 jenis bakteri yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas aeruginosa. 3 jenis kapang yaitu Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, dan Rhizopus microsporus. Dan 2 yeast yaitu Candida lipolytica dan Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut dikembangbiakan selama 3 hari. Kedua, siapkan larutan mineral untuk bakteri, kapang, dan yeast. Kemudian, membuat inokulum dari hasil peremajaan mikroorganisme, limbah ikan patin, dan larutan mineral. Inokulum tersebut ditempatkan di water bath dengan suhu 35 derajat Celcius. Setelah selesai, siapkan agar untuk media penanaman mikroorganisme tersebut. Ketiga, lakukan pengenceran inokulum sampai pengenceran ke-9. Setelah itu, lakukan penanaman inokulum dari pengenceran ke-7, 8, dan 9 ke dalam media agar. Amati pada 12 jam dan 24 jam setelah penanaman inokulum pada media agar dilakukan. Amati dan hitung TPC atau total plate count dari tiap mikroorganisme setiap 12 jam dan 24 jam. Kemudian, buat kurva pertumbuhan dari tiap mikroba. Setelah kurva pertumbuhan terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan penggilingan limbah ikan patin dan menyiapkan toples sebagai wadah fermentasi serta cawan aluminium untuk pengukuran kadar air. Limbah ikan patin pun siap untuk difermentasi menggunakan mikroba terpilih yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setiap hari kedua, 4, dan 8, fermentasi ikan patin siap untuk dipanen. Ketika dipanen, lakukan pengukuran pH dan jumlah koloni produk dan pengambilan sampel untuk analisis proksimat, diantaranya analisis protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium, dan fosfor. Yang harus dilakukan lainnya adalah perbanyakan produk atau simbiotik nutrien esensial menggunakan konsorsium mikroba PARMCL atau scale up. Setelah semua siap, lakukan persiapan sampel simbiotik nutrien esensial menggunakan konsorsium mikroba PARMCL patin untuk analisis asam amino, asam lemak, aktivitas enzim, dan aktivitas antioksidan. Lalu lakukan analisis data hasil uji asam amino, asam lemak, dan aktivitas enzim serta antioksidan. Persiapan dan pembuatan kandang ayam broiler untuk uji biologis serta persiapan peralatan pembuatan pakan, uji biologis produk atau simbiotik nutrien esensial sebagai feed suplemen pakan ayam broiler. Setelah itu, lakukan juga persiapan dan pengadaan bahan pakan untuk uji produk, simbiotik nutrien esensial atau uji energi metabolis, uji kesernaan, jumlah mikroba dalam usus.
biologis atau feeding trial, dilakukan pembuatan mikroenkapsulasi ekstrak cair limbah ikan patin fermentasi dari hasil terbaik. Dari fermentasi limbah ikan patin menggunakan konsorsium mikroba. Hasil fermentasi terbaik pada fermentasi dengan konsorsium mikroba yaitu terdapat pada fermentasi menggunakan konsorsium Bacteroides pseudomonas aeruginosa, kapang Rhizopus microspores, Yeast Candida lipolytica dengan dosis 20% selama 2 hari fermentasi. Pembuatan mikroenkapsulasi ekstrak limbah ikan patin dibuat dengan cara memperbanyak ekstrak cair limbah ikan patin fermentasi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemadatan menggunakan 3 pemadat yaitu maltodextrin, gum arab, dan gelatin dengan perlakuan dan parameter sebagai berikut. Prosedur mikroenkapsulasi limbah ikan patin fermentasi. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu diantaranya ada 3 bahan penyalut, gum arab, gelatin, dan maltodextrin. Kemudian siapkan limbah ikan patin fermentasi. Alat-alatnya sebagai berikut: magnetic stirrer, hot plate, loyang, dan pengaduk. Kemudian disiapkan 4/4 limbah ikan patin fermentasi dengan ketiga bahan penyalut, yaitu 100 ml limbah ikan patin fermentasi dan 25 gram bahan penyalut, 75 ml limbah ikan patin fermentasi dan 50 gram penyalut, 50 ml limbah ikan patin fermentasi dan 75 gram penyalut. Kemudian yang terakhir 25 ml ikan patin fermentasi dan 100 gram penyalut. Kemudian masing-masing perbandingan diaduk di atas magnetic stirrer hingga merata. Setelah merata dimasukkan ke dalam loyang dan siap di oven. Di oven hingga berat konstan. Setelah konstan maka mikroenkapsulasi limbah ikan patin fermentasi dapat di blender dan menjadi tepung. Selanjutnya, ketika mikroenkapsulasi limbah ikan patin fermentasi telah siap dan jadi, maka dilakukan beberapa pengujian, yaitu diantaranya pengujian rendemen mikrokapsul dan pengujian lama penyimpanan. Pengujian lama penyimpanan diuji berdasarkan 3 faktornya, yaitu berdasarkan kadar air, massa jenisnya, dan total plate count-nya atau TPC. Yang pertama, sebelum melakukan prosedur analisis rendemen mikrokapsul, telah dilakukan pengujian kadar air ekstrak limbah ikan patin fermentasi yang kemudian disimpan menjadi data B. Kemudian ditimbang massa total padatan ekstrak limbah ikan patin fermentasi yang disimpan menjadi data C. Kemudian ditimbang hasil pengeringan mikrokapsul sebagai berat massa total mikrokapsul dan disimpan menjadi data A. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus rendemen mikrokapsul, yaitu R sama dengan A atau massa total mikrokapsul dikali 1 dikurangi kadar air tutup kurung dibagi C atau massa total padatan ekstrak limbah ikan patin fermentasi dikali 100%. Maka didapat hasil rendemen mikrokapsul. Prosedur analisis kadar air. Yang pertama, dikeringkan cawan kosong yang telah dipanaskan oleh oven pada temperatur 105 derajat selama 30 menit. Kemudian dikeluarkan cawan kosong dan didinginkan dalam deksikator selama 15 menit, ditimbang dan didata sebagai data A. Dikeringkan sampel mikrokapsul sebanyak 3 gram pada cawan yang telah diketahui bobotnya dan ditimbang sebagai B1. Kemudian dikeringkan data dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam dan didiamkan dalam deksikator selama 15 menit dan ditimbang sebagai data B2. Kemudian cawan dan sampel dikeringkan kembali selama 1 jam apabila selisih penimbangan hasil pengeringan terakhir dengan pengeringan sebelumnya belum mencapai 0,0002 gram. Kemudian kandungan air dihitung dengan rumus kadar air sama dengan B1 atau berat cawan plus sampel sebelum di oven dikurang
B2, berat cawan plus sampel setelah di oven dikurang berat cawan, tutup kurung, dibagi berat cawan plus sampel sebelum di oven dikali 100%. Maka didapat kadar air sampel mikroenkapsulasi limbah ikan patin fermentasi. Selanjutnya, menguji atau menganalisis massa jenis. Yang pertama, sampel ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian siapkan 25 ml Aquades pada gelas ukur dan dihitung sebagai V1. Kemudian dituang sampel ke dalam gelas ukur yang berisi Aquades, kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, ukur volume pertambahan Aquades pada gelas ukur dan didata sebagai V2, kemudian dimasukkan ke dalam rumus massa jenis, yaitu massa dibagi V akhir dikurang V awal. Maka didapat hasil massa jenis mikroenkapsulasi limbah ikan patin. Yang terakhir pada pengujian lama penyimpanan yaitu pengujian total plate count atau TPC. Prosedur perhitungan total plate count hasil fermentasi sebagai berikut. Diambil sampel mikrokapsul dan ditimbang sebanyak 0,1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 1 mili NaCl dan disumbat menggunakan kapas yang dibalut dengan kain kasa, kemudian dihomogenkan menggunakan alat ink shaker. Setelah homogen, cairan sampel yang telah tercampur NaCl diambil menggunakan mikropipet sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 mili NaCl dan hal ini dilakukan sebanyak 8 kali hingga pengenceran 10⁻⁹. Cairan pengenceran tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri berisi saturated dextrose agar atau SDA sebanyak 10 mili lalu ditutup dan direkatkan menggunakan plastik wrap serta diberi label untuk dilakukan perhitungan TPC. Cawan Petri yang sudah diberi label kemudian diinkubasi selama 1 hari. Setelah 1 hari dilakukan perhitungan koloni menggunakan alat koloni counter, kemudian dicatat hasil perhitungannya dan dimasukkan ke rumus yaitu CFU per mili sama dengan jumlah koloni per 0,1 dikali jumlah pengenceran yaitu 10⁻⁹. Maka didapat hasil TPC mikroenkapsulasi limbah ikan patin fermentasi. Setelah mikrokapsul diuji rendemen mikrokapsul dan lama penyimpanan, selanjutnya mikrokapsul diuji MBC atau minimum bactericidal concentration. Uji MBC atau uji minimum bactericidal concentration diawali dengan menggunakan bakteri Streptococcus aureus. Pada uji ini, metode yang digunakan yaitu metode power plate modification oleh Yunita dan kawan-kawan pada tahun 2015. Adapun tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama melakukan inokulasi terhadap 1 mili bakteri Streptococcus aureus dari setiap pengenceran secara aseptis pada cawan Petri yang telah berisikan mikrokapsul sesuai dengan konsentrasi yang telah digunakan. Kemudian yang kedua menuangkan 5 mili media agar MBA. Yang ketiga mencampurkan media agar dan sampel dengan cara memutar cawan dan membentuk pola angka 8. Selanjutnya merekatkan cawan Petri dengan parafilm. Langkah selanjutnya melakukan inkubasi dengan membalik posisi cawan Petri di suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang terakhir, maka dapat diamati perubahan yang terjadi pada agar. Setelah pengujian parameter selesai, selanjutnya adalah dilakukan olah data untuk menentukan mikroenkapsulasi yang terbaik dari hasil mikroenkapsulasi gum arab, gelatin, dan maltodextrin. Hasil mikroenkapsulasi terbaik yang didapatkan setelah olah data dengan RAL non-faktorial dan uji lanjutan Duncan, maka simpulannya didapat yaitu gum arab 1:4, gelatin 1:4, dan maltodextrin 2:3. Setelah didapatkan hasil terbaik, selanjutnya adalah dilakukan uji feeding trial pada ayam broiler.
dengan rancangan percobaan sebagai berikut. Terdiri dari 10 perlakuan dengan 3 ulangan. Untuk R0 itu terdiri dari 100% ransum basal, kemudian R1 95% ransum basal ditambah dengan 0,5% mikrokapsul maltodextrin, R2 yaitu 99% ransum basal ditambah dengan 1% mikrokapsul maltodextrin, R3 98% ransum basal ditambah dengan mikrokapsul maltodextrin. Dan seterusnya dengan mikrokapsul dari gum Arab dan gelatin dengan perbandingan 99,5% ditambah 0,5, kemudian 99% ditambah 1% dan 98% ditambah 2%. Ayam broiler yang digunakan pada penelitian ini merupakan ayam broiler pada fase finisher sebanyak 30 ekor. Sebelum dilakukan feeding trial, dilakukan pembuatan pelet terlebih dahulu. Prosedur untuk pembuatan pelet dari pakan ayam broiler untuk penelitian ini dimulai dari pengumpulan dari bahan pakan. Bahan pakan yang dibutuhkan yaitu jagung, dadak halus, bungkil kedelai, tepung ikan teri, minyak kelapa, CaCO3, lisin, dan methionine. Pada tahap yang pertama yaitu mencampurkan semua bahan pakan yang ada pada mesin mixer. Kemudian dilakukan pelleting dengan menggunakan mesin pellet sehingga menghasilkan pellet yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum dijadikan pellet, bahan pakan dicampurkan dengan mikrokapsul sesuai dengan persentase yang tadi sudah disebutkan. Pemberian pakan pada penelitian kali ini yaitu sebanyak 175 gram per ekor per hari dengan pemberian pakan yaitu sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan ini dilakukan selama 10 hari. Setelah dilakukan pemberian pakan selama 10 hari, selanjutnya adalah pengujian parameter. Untuk parameter yang diuji yaitu terdiri dari aktivitas mikroorganisme, aktivitas mikroba usus, kemudian kecernaan, kemudian aktivitas enzim, dan energi metabolis. Sekian hasil dan proses pengujian tahap 1 hingga tahap 4 mengenai limbah ikan patin fermentasi sebagai grow promotor dalam formula pakan ayam ras. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.